Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman sehat ya. Teman-teman, saya akan bahas mengenai korupsi lagi ya teman-teman. Kita kalau bahas korupsi nggak ada habisnya di negeri ini teman-teman. Ya, ini KPK melakukan OTT lagi ya. Ini Inhutani 5 teman-teman, menyita mobil mewah Robicon dan uang 2,4 miliar rupiah. Coba ya teman-teman, kita disuguhkan pada kejadian-kejadian yang apa ya, yang sangat kotor ya di dalam pengelolaan negara kita. Banyak koruptor ya, banyak sekali koruptor teman-teman. Di hampir di segala lini banyak sekali koruptor dari dulu sampai hari ini ya. Bahkan nggak tobat-tobat koruptor. Ini yang termasuk untuk hari ini kecil ya teman-teman. Untuk ukuran koruptor di tahun 2025 ini kecil ya, 2,4 miliar dan mobil Robicon ya. Saya bacakan dulu ya teman-teman, nanti kita bahas komentar-komentarnya ya. Jadi KPK telah menahan 3 orang seusai OTT di Inhutani 5 terkait perkara suap pengelolaan kawasan hutan. KPK turut mengamankan sebagai barang bukti OTT 189.000 Singapura dolar atau kurang lebih 2,4 miliar rupiah ya teman-teman. Tim KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai yang saya sebutkan tadi teman-teman ya. Itu kurs hari ini ya. Jadi kata pelaksana Deputi Penindakan KPK dalam konferensi pers hari Kamis 14 Agustus 2025. Selain itu KPK mengamankan mobil merek Robicon dan Pajero milik salah satu tersangka DIC ya, selaku Direktur Utama PT Inhutani 5. Untuk mobil Robicon diamankan di rumah D ya, sedangkan mobil Pajero di rumah tersangka lainnya atau A ya, selaku staf perizinan SB Group ya. Jadi kalau bahas KPK kan nggak ada habis-habisnya ya teman-teman. Saya bahas apapun sampai hari ini nggak akan habisnya, karena ini seperti lingkaran setan ya teman-teman. Jadi kalau bahas korupsi Indonesia itu seperti lingkaran setan. Kalau dirinci ya ini ceritanya ya teman-teman. Jadi uang tunai 8,5 juta ditemukan ya, pokoknya istilahnya begitulah ya teman-teman. Nah, ini ada 3 tersangka teman-teman ya. Satu Direktur PT Paramitra Mulia ya, Paramita Mulia Langgeng, inisialnya DJN, dan staf perizinan SB Group, inisialnya ADT, selaku pihak pemberi, dan DIC ya, atau DIC selaku Direktur Utama PT Inhutani 5. Jadi intinya begini ya teman-teman, kalau membahas pasal-pasalnya nggak saya bahas, ini terlalu panjang nanti ya teman-teman. Jadi saya akan bahas mengenai lingkaran setan di negeri ini teman-teman. Jadi perjalanan panjang hidup saya ini teman-teman sejak tahun 90 ya, 90-an ya. Saya itu sudah mengerti lah ya cara kerja birokrasi di segala lini teman-teman ya, mau baik di pemerintahan, di BUMN ya. Bayangin tahun 80-an saya sudah berada di dekat orang-orang birokrat seperti itu teman-teman. Makanya saya untuk mendengarkan korupsi seperti ini sebenarnya udah males mendengarkan teman-teman ya. Sudah jenuh ya. Korupsi lagi. Ini kecil ya. Hal kecil untuk tahun ini ya, untuk tahun 2025 hitungan 1 miliar 2 miliar kecil. Bahkan di tahun 2025 ini koruptor sudah pecah triliun-triliunan, bahkan ratusan triliun di negeri ini teman-teman ya. Bayangin aja gimana bobroknya pengelolaan ya di negeri ini ya, manajemennya, pengawasannya dan sebagainya. Jadi apa yang harus dibenahi, ini harus dibenahi secara komprehensif ya teman-teman, dibenahi secara holistik, dari sistem perencanaan ya, dari sistem pengawasan, dari sistem pemfonisan ya, atau punishmentnya ya teman-teman. Itu harus benar-benar supaya nggak korupsi. Itu gimana? Ini pemerintah dan DPR nih ya, ini harus mengambil tindakan yang tegas. Kalau enggak sampai kapanpun akan seperti ini, karena manusia itu
teman-teman, di dalam diri manusia itu ya, ada sifat greedy ya, atau sifat rakus itu. Ya, rakus itu identik ya, orang-orang yang sudah mapan. Ya. Orang sudah mapan, orang punya jabatan, karena sifat rakus itulah dia melakukan korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, hukumannya tidak membuat orang jera, masih punya harapan. Hukuman untuk koruptor, saya bilang, itu kan extraordinary crime yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah mapan. Bayangin aja, orang sudah mapan, ya sudah sejahtera, masih korupsi, itu kan benar-benar greedy, korupsi, ngambil uang rakyat yang masih banyak susah hidupnya. Itu loh teman-teman, kenapa saya marah sekali dengan koruptor. Bahkan saya menyarankan ya kepada pemerintah dan DPR, ayo digodok undang-undang yang extraordinary crime. Ini ya, hukumannya harus beda. Jangan hukuman penjara biasa, jangan. Dia merasa enak dihukum, dikasih makan oleh negara ya, hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan. Itu bukan hukuman itu ya. Menurut saya itu hanya diletakkan di satu tempat tertentu aja, masih hidupnya masih nyaman. Orang-orang koruptor ini orang-orang yang tidak bersyukur, teman-teman. Orang-orang yang menyalahi janji dan sumpahnya. Orang-orang yang mengkhianati bangsa dan negara ini. Ya, seharusnya hukumannya juga extraordinary hukumannya. Ya, saya sering ya mengatakan di mana-mana ya. Di acara atau di video saya atau di teman-teman saya, ini harus ada tindakan-tindakan yang extraordinary juga untuk menghadapi para orang-orang rakus ini. Ya, saya bahkan pernah out of the box ya berpikirnya ya. Gimana ya kalau para koruptor itu dibuatkan kerangkeng terbuka di lapangan. Jadi di penjaranya di lapangan, tapi kerangkengnya terbuka. Dibikin klaster-klaster gitu teman-teman ya. Contohnya nih, kalau klaster pajak ya, koruptor-koruptor pajak, ada klaster pajak. Koruptor-koruptor kehutanan, inhutani, kehutanan gitu. Ada klaster kehutanan. Koruptor-koruptor keuangan ya, keuangan ya dan sebagainya ya, dikelompokkan. Terus koruptor birokrasi. Ya, birokrasi itu ya birokrasi menyangkut ASN segala level ya, itu gue bikin klaster sendiri gitu. Koruptor legislatif yang menyangkut anggota-anggota DPR ya dibikin klaster sendiri, tapi di sebuah lapangan terbuka. Itu loh ya, ini pemikiran saya. Nah di situ nanti nggak usah dikasih atap, nggak usah. Jadi kalau hujan ya kehujanan, panas kepanasan, biar dia berpikir ulang untuk korupsi. Kebayang nggak teman-teman, orang yang akan korupsi dia berpikir ulang ya, seandainya korupsi tertangkap, wah, berarti saya harus dipenjara di lapangan. Kalau hujan kehujanan kedinginan, kalau panas kepanasan. Bayangin aja, harus seperti itu. Nah nanti ya teman-teman, hari Sabtu dan Minggu atau hari-hari libur itu ada kunjungan masyarakat atau buat tur ya, buat tur masyarakat untuk melihat wajah-wajah koruptor, orang-orang yang mengkhianati bangsa ini teman-teman. Orang-orang yang rakus ingin ngambil uang rakyat ini, uang pajak rakyat. Jadi mukanya kelihatan, ini korupsi 10 miliar, ini korupsi 1 miliar, ini korupsi 200 juta, ya, yang kelas-kelas bawah itu ya, ASN atau birokrat-birokrat kelas bawah, atau siapapun. Nah ini kelasan yang triliunan nih, ada klaster sendiri. Nah dari situ orang bisa melihat muka-muka tampang koruptor itu teman-teman ya. Jadi saya pinginnya ada hukuman seperti itu. Bagaimana menurut teman-teman? Ya, jadi kalau nggak gitu orang nggak takut untuk korupsi teman-teman ya. Dia begitu ada jabatan, ada celah, dia korupsi. Karena hukumannya nggak memberatkan atau nggak bikin trauma hukumannya. Itu teman-teman ya, nggak menjerakan. Mudah-mudahan ini denger ya sama para eksekutif dan legislatif buat undang-undang itu teman-teman. Ya semoga. Ataukah ini mimpi ya? Nggak tahu saya. Udah hopeless lah ya. Sebenarnya males mikirin hal seperti ini ya. Tapi ya ini harus dilakukan supaya Indonesia bersih dari koruptor. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.